Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hak dan kewajiban session pertama. Sesuai dengan judul pada slide ini, tentang hak dan kewajiban, tentunya ini berkaitan dengan warga negara ya, warga negara maupun negara itu sendiri. Ada baiknya kita memahami dulu atau mengetahui buat yang sudah tahu agar atau supaya menjadi paham tentang pengertian hak dan kewajiban. Di sini pada slide ini bisa diamati bahwa pengertian hak menurut Profesor Dr. Noto Nagoro adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga. Pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya, maksudnya secara paksa oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang berkaitan. Jadi hak itu dengan kata lain dapat kita tarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang harus kita terima atau dapat kita terima dari pihak lain, itu ya. Jadi hak merupakan sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Berarti hak itu sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita. Kalau kita lihat kelanjutan dari kalimat ini, dan penggunanya tergantung pada kita sendiri. Dan setelah hak itu ada, boleh kita gunakan ataupun boleh tidak. Kurang lebih demikian ya. Yang kedua, pengertian kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu. Tidak dapat dipindahkan kepada pihak manapun dan pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan atau oleh yang orang-orang yang mempunyai kepentingan, pihak yang mempunyai kepentingan atau yang berhubungan dengan kewajiban tersebut. Jadi secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan atau beban atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau terhadap pihak yang berkepentingan itu tadi. Itu ya. Berikutnya ada lagi pengertian hak dan kewajiban itu menurut KBBI. Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak itu merupakan sesuatu yang bisa kita miliki atau dapat kita miliki dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh yang bersangkutan. Kemudian kewajiban menurut KBBI juga mengungkapkan pengertian tentang kewajiban, yaitu segala sesuatu yang menjadi tugas manusia atau sesuatu yang harus dilakukan, yang patut dilakukan. Jadi antara hak dan kewajiban itu dia mempunyai hubungan timbal balik atau dikenal dengan istilah teori korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Ketika ada hak maka akan muncul kewajiban, maka dari kewajiban yang dilaksanakan tadi akan memunculkan hak bagi orang tersebut atau individu tersebut. Atau bisa dikatakan dalam teori korelasi, hak dan kewajiban adalah segala sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dia memiliki hubungan timbal balik antara keduanya, di mana kewajiban seseorang adalah hak bagi orang lain. Hak yang tidak mempunyai kewajiban tidak pantas disebut sebagai hak. Pada intinya dia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, antara hak dan kewajiban. Ketika kita ingin mendapatkan hak kita,
maka di situ akan muncul kewajiban bagi orang lain. Orang lain memiliki kewajiban pelaksanaan atau menunaikan kewajibannya, sehingga kita akan bisa mendapatkan hak kita. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Teori korelasi atau hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara dan negara. Nah, warga negara memiliki hak untuk di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan ya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, untuk mewujudkan hak ini, maka muncul kewajiban dari negara. Negara berkewajiban untuk memberikan hak tersebut. Nah, setelah apa contoh kewajiban dari negara? Membuka lapangan pekerjaan, menyediakan fasilitas-fasilitas umum, itu adalah contoh ya, contoh kecilnya kewajiban dari negara terhadap warga negaranya, agar warga negaranya bisa mendapatkan haknya yang diatur di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak untuk hidup layak, hak untuk hidup sejahtera dengan punya pekerjaan, dengan fasilitas yang baik, layanan kesehatan yang baik. Itu bisa memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya, sehingga warga negaranya bisa mendapatkan haknya. Nah, di sini contoh bahwa teori korelasi antara hak dan kewajiban yang tidak bisa dipisahkan, dia terdapat hubungan timbal balik antara keduanya. Pada teori ini disebutkan ketika kewajiban seseorang adalah hak bagi orang lain, yang saya contohkan dengan pasal 27 hak atas kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi seorang warga negara, maka muncullah kewajiban dari negara untuk menunaikan kewajibannya, sehingga warga negara itu bisa mendapatkan haknya, hak untuk hidup sejahtera dan hidup layak tadi ya. Jadi hak yang tidak mempunyai kewajiban tidak pantas disebut sebagai hak, karena keduanya berjalan beriringan, berbarengan. Kita contohnya sebagai pegawai, sebagai pekerja, kita mendapatkan hak, memiliki hak apa hak kita? Kita memiliki hak atas salary, atas gaji atau atas upah. Tetapi di satu sisi salary atau gaji atau upah yang kita dapatkan itu, kita harus melaksanakan kewajiban kita dulu. Apa kewajibannya? Kewajiban dasar sebagai seorang pekerja yaitu bekerja, melaksanakan pekerjaannya, mematuhi peraturan di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga kita akan dapat mendapatkan hak kita secara layak. Nah, kurang lebih demikian yang dimaksud dengan teori korelasi atau hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban seseorang. Berikutnya di sini juga ada pendapat dari John Stuart Mill. Ini penganut teori utilitarianisme. Nah, ini lebih menekankan kepada hak azazi yang dilandasi oleh dua kebebasan, hak persamaan dan hak kebebasan. Kalau hak kebebasan tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Jadi, ketika kita ingin mendapatkan hak kita tidak boleh atau tidak bisa memanipulasi hak orang lain demi untuk kepentingan individu kita atau kepentingan diri kita sendiri. Perbuatan bebas tidak atas dasar kemauan sendiri. Perbuatan bebas tanpa kontrol. Perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap yang positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Ini menurut John Stuart Mill. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa hak, yaitu hak kebebasan tadi, menurut beliau ini hak yang kita pergunakan itu jangan sampai atau tidak boleh mengindahkan ataupun melanggar hak orang lain. Jadi bebas yang dimaksud di sini adalah bebas yang menuju sikap yang positif dan kita tidak mengganggu atau merugikan orang lain, atau bahasa kitanya itu kita tidak senang di atas penderitaan orang lain, tidak tertawa di atas tangisan atau derita orang lain. Kurang lebih demikian ya. Nah, menurut beliau kebebasan manusia itu ada batasnya agar tidak melampaui jangkauan. Jadi sebenarnya kebebasan manusia ini dalam artian luas, manusia dia bisa sebagai warga negara maupun sebagai negara atau pemerintah tepatnya ya.
Kalau di Indonesia kita lihat kebebasan itu tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak, harus dikontrol. Kebebasan itu harus dibatasi. Batasinya adalah konstitusi atau undang-undang. Fungsi konstitusi seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa untuk membatasi kewenangan penguasa atau pemerintah dan juga untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Jadi konstitusi atau hukum dasar itu tidak hanya untuk mengatur pemerintah ataupun negara saja agar negara tidak bertindak sewenang-wenang, otoriter, tirani, maka dibatasi dengan konstitusi atau undang-undang. Demikian juga sebagai membernya kita, yaitu warga negara, agar kebebasan yang diberikan itu tidak digunakan seluas-luasnya, itu harus dibatasi. Karena kebebasannya itu bukan kebebasan yang sifatnya bebas yang seluas-luasnya seperti yang dianut negara liberal. Kebebasan individu itu tidak seluas-luasnya, maksudnya tidak semaunya seperti itu ya, dibatasi dengan undang-undang atau konstitusi. Kalau di Indonesia itu dibatasi atau diatur dasar-dasarnya di Undang-Undang Dasar 1945 yang pengaturannya tentang HAM atau hak asasi manusia. Nah, kalau kembali kita ke pendapat John Stuart Mill tadi, bahwa kebebasan manusia itu ada kebebasan batiniah dan kebebasan cita rasa. Batiniah itu kebebasan berpikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat dalam hal praktis dan spekulatif, ilmiah, moral, dan teologis. Hanya orang dewasa yang bebas bertindak dan berbicara. Nah, karena memang orang dewasa itu mereka layak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sedangkan orang-orang yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur itu dia belum bisa melakukan perbuatan hukum, sehingga dalam bertindak dan berbicara itu harus diwakili oleh walinya. Kebebasan anak-anak dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya di sini ya. Kalau kita lihat ini sama seperti yang berlaku di Indonesia. Yang kedua ada kebebasan cita rasa, kebebasan menyusun rencana kehidupan, kebebasan untuk apa yang kita sukai dan menerima akibat yang akan terjadi tanpa halangan dari sesama, selama apa yang kita lakukan tidak merugikan mereka, meskipun mereka menganggap tingkah laku kita bodoh, jahat atau salah ataupun memalukan mungkin ya, seperti itu. Ada lagi yang ketiga, kebebasan untuk bersekutu, yaitu kebebasan untuk bersatu namun bukan untuk tujuan menjatuhkan atau merugikan orang lain. Yang berikutnya ini ada bagaimana urgensi harmonisasi hak dan kewajiban. Ini ada dijelaskan pada zaman masa-masa kerajaan di Nusantara ya. Sebelum lahirnya atau terjadinya kehidupan bernegara, negara Indonesia itu terdiri dari kerajaan-kerajaan, di mana secara garis besar mereka lebih mengenal kewajiban daripada hak, kebutuhan tanpa reserve terhadap rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Jadi pada zaman masa kerajaan semua, maksudnya warga negara ataupun rakyat itu secara totalitas mengabdi atau patuh pada pemimpinnya, raja atau sultan pada saat itu. Jadi maka dari itu disebutkan bahwa pada masa kerajaan itu mereka lebih mengagungkan atau lebih mengenal tentang kewajiban daripada hak itu sendiri. Sehingga kalau di zaman ataupun di negara-negara lain pada zaman kerajaan itu rajanya terkenal lalim, otoriter dan tirani. Tapi di Indonesia itu tidak ya, tidak terjadi demikian, karena mengenai kehidupan berdemokrasi itu sudah dikenal dari zaman kemerdekaan. Buktinya rakyat ataupun pengikutnya saat menunjuk pemimpinnya untuk menjadi raja atau pengikutnya itu berdasarkan keinginan dari suara terbanyak para pengikutnya. Jadi kelaliman, ketiranian itu tidak terjadi walaupun di zaman masa-masa kerajaan. Karena apa? Sudah disebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Itulah yang diangkat dan digunakan menjadi 5 azas dan dasar negara Indonesia itu sendiri. Justru kehidupan demokrasi, hak dan kewajiban itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kalau pada masa ataupun cerita tentang sejarah HAM itu banyak di negara-negara Inggris misalnya pernah terjadi ataupun hidup zaman-zaman kerajaan
raja-raja yang otoriter dan juga munculnya perbedaan kasta antara golongan kulit putih dengan kulit hitam. Kulit hitam menjadi budaknya kulit putih. Yang berikutnya, setelah masa kerajaan, pada masa penjajahan, para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Justru pada saat itu ataupun pada masa penjajahan, para pejuang atau pahlawan kemerdekaan itu melawan para penjajah karena ingin merebut haknya yang dulu sudah ada, justru dirampas, diinjak-injak dan dihalang-halangi oleh para penjajah pada saat itu. Itu yang diperjuangkan. Kita dijajah oleh penjajah di negara kita sendiri. Kalau setelah kemerdekaan, fenomena sekarang lebih paham budaya daripada kewajiban. Orang di mana-mana menuntut haknya tanpa menyadari bahwa dia memiliki kewajiban. Menuntut hak untuk hidup layak, punya fasilitas umum yang layak, jaminan sosial, jaminan kesejahteraan yang layak, tapi warga negaranya tidak mau melaksanakan kewajibannya, membayar pajak contohnya, membayar iuran BPJS, kesehatan, bagaimana kita bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Kita tidak bisa atau tidak mau membayar iuran BPJS kesehatannya kan, itu misalnya contohnya. Nah kalau yang ada yang bayar Bu tapi nggak sakit-sakit, ya nggak apa-apa, anggap aja kita beramal dan membantu rekan-rekan atau saudara atau teman-teman kita yang lagi sakit saat ini, dan kita disehatkan agar uang atau iuran yang kita bayar itu bisa membantu atau bisa digunakan oleh teman-teman atau saudara kita yang sedang sakit, seperti itu ya. Jadi ini fenomena yang terjadi saat ini di zaman setelah kemerdekaan. Orang berlomba-lomba atau berbondong-bondong untuk menuntut haknya, tetapi dia tidak menyadari bahwa hak itu muncul beriringan atau dia tidak bisa terlepas. Kalau dalam teori korelasi tadi merupakan hubungan timbal balik. Tidak ada hak yang tanpa didasari kewajiban. Ketika ada hak yang didasari tanpa kewajiban, itu tidak layak disebut sebagai hak. Tadi di slide sebelumnya ya, tentang teori korelasi, teori hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Ini beberapa fenomena yang terjadi ya zaman kemerdekaan dan zaman kerajaan, dan juga tadi masa penjajahan, dan yang terakhir tadi setelah kemerdekaan. Beberapa fenomena yang terjadi yang lebih dipahami ataupun yang lebih dituntut ataupun diinginkan oleh warga negara, yaitu tentang haknya tanpa menyadari bahwa dia merupakan hubungan timbal balik atau yang dikenal dengan teori korelasi. Tidak ada hak yang didapat tanpa didasari kewajiban, bahkan sebaliknya. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana harmonisasi hubungan antara hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya ataupun sebaliknya. Jadi yang memiliki hak dan kewajiban itu bukan hanya warga negara saja, tetapi juga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Oke, sampai di sini, sampai di slide 188 ya untuk materi hak dan kewajiban session pertama saya akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.